Tuhan itu melecehkan orang. Tuhan mengatai orang anjing, Tuhan di dalam Al-Quran, Allah mengatai orang lebih rendah dari ternak. Berarti orang yang menegur saya itu tidak tahu Al-Quran juga. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang bisa kita ketahui bahwa Allah itu seperti manusia. Mazhab Imam Syafi'i itu mendukung ajaran Athanasius, ajaran yang menjadikan ajaran yang meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah. Dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang bisa kita ketahui bahwa Allah itu seperti manusia. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu garis besarnya Allah yang zahir, ada dua Allah, ya, Allah yang zahir dengan Allah yang batin. Baik, kakek siapa ini? Kita jelaskan, katanya di dalam Al-Quranul Karim itu, Allah itu seperti manusia. Bahkan katanya Allah itu ada dua, yang zahir dan yang batin. Sedangkan Allah yang zahir itu bisa terlihat, dan Allah yang batin tidak bisa terlihat. Ada-ada saja kakek ini, bahwa Allah seperti manusia, atau bahkan ada dua Allah, yakni yang zahir dan yang batin. Itu adalah kesesatan yang sangat besar, yang menyimpang dari akidah dan tauhid, yang suci dan murni. Ini bukan hanya bertentangan dengan Al-Quranul Karim saja, bukan hanya dengan hadis saja, tetapi juga merupakan penghinaan terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ikhwah. Yang pertama, Allah itu tidak serupa dengan makhluk apapun. Allah berfirman yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Dalam Quran Asy-Syura ayat ke-11. Dan ini jelas, mutlak. Allah tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk, tidak ada pembagian zahir dan batin. Seperti teori dualisme makhluk. Yang kedua, Allah itu Maha Esa, bukan dua, bukan tiga. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad." Allah itu esa, tunggal, tidak terbagi, bukan dualitas seperti zahir dan batin. Dan yang ketiga, jangan menentukan bagaimana Allah dengan akal. Karena Allah berfirman, "Wala yuhituna bihi ilma." Dan mereka tidak dapat meliputinya dengan pengetahuannya, dengan pengetahuan makhluk yang sedikit itu. Akal manusia itu terbatas. Allah tidak bisa diukur dengan logika zahir dan batin ala manusia itu. Membandingkan Allah dengan struktur ciptaannya adalah kekufuran yang sangat nyata. Ayat Allah terkait huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin itu, dialah Allah yang awal dan akhir, yang zahir dan batin itu, merupakan bahwa zahir bermakna bukti keagungan dan kekuasaannya itu tampak nyata dalam ciptaan-ciptaannya itu. Seperti misalkan ada langit, bumi, tubuh manusia, hujan, siang, malam, semuanya yang ada, yang terlihat dengan mata kita sendiri. Yang kedua ada al-batin. Al-batin itu Allah yang tersembunyi dari jangkauan indera dan akal. Tak seorang pun yang bisa melihatnya. Allah dekat tanpa terlihat. Dia mengetahui isi hati yang terdalam, walaupun manusia tak mampu menyentuhnya. Jadi tidak berarti Allah punya dua sisi, apalagi Allah batin tidak terlihat dan Allah zahir bisa terlihat. Itu pemahaman yang sangat-sangat menyimpang dari tauhid, dan itu merupakan mirip ajaran mistik kafir, ya ikhwah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, zahirnya maksudnya itu tinggi di atas segala sesuatu. Batinnya maksudnya sangat dekat dan mengetahui segala sesuatu. Bukan berarti Allah menjadi terbagi-bagi. Dan kita melihat Imam Nawawi mengatakan, menulis dalam syarah Sahih Muslimnya itu, al-batin bukan berarti tersembunyi dalam tubuh atau makhluk, tetapi maksudnya bahwa Allah tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Kalau Allah az-zahir dan Allah yang batin itu entitas berbeda, maka Anda, wahai kakek-kakek, telah membuat dua Tuhan. Kalau kau bilang Allah punya sisi seperti makhluk, maka kau telah menyamakan Allah dengan makhluk itu sendiri. Dan itu adalah syirik akbar. Baik, ikhwatilah, kita jawab lagi pernyataan berikutnya. Silakan ya ikhwah. Mazhab Imam Syafi'i itu mendukung ajaran Athanasius, ajaran yang menjadikan ajaran yang meyakini
bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Yesus adalah Allah. Ini semakin ngeri ya, ikhwah. Pernyataan bahwa Imam Syafi'i mengikuti Athanasius atau menyetujui pandangan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah fitnah yang sangat keji, fitnah yang sangat besar. Itu merupakan kebohongan dan sesat ya, ikhwah. Tak punya dasar ilmiah maupun historis. Menghubungkan Imam Syafi'i, pejuang tauhid murni, dengan Athanasius adalah seperti menyandingkan api dengan es, tauhid dengan syirik, dan langit dengan lumpur. Athanasius itu adalah pembela Trinitas, sedangkan Imam Syafi'i adalah penghancur semua konsep ketuhanan palsu selain Allah yang Maha Esa. Imam Syafi'i menolak Trinitas dan pengkultusan kepada Isa atau Yesus. Yang pertama, dalam kitab karya utama Imam Syafi'i, dalam kitab ini Imam Syafi'i mengatakan orang-orang Nasrani telah kafir karena mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan atau Isa salah satu daripada tiga Tuhan, atau Allah itu dari tiga, begitu kira-kira. Mereka telah keluar dari ajaran para nabi. Yang kedua ada dalam juz ke-6. Ini bertentangan langsung dengan doktrin Athanasius yang meyakini Yesus adalah Tuhan sejati, sehakikat dengan Bapa. Pengakuan iman Nisya itu disebutkan. Maka siapapun yang menuduh Imam Syafi'i menyetujui pandangan ini telah melakukan kebohongan besar dan menyesatkan umat itu sendiri. Ini menunjukkan Imam Syafi'i menjauh dari kerangka pemikiran seperti milik Athanasius yang dibangun dari filsafat Yunani dan teologi spekulatif. Mengatakan Imam Syafi'i mendukung Athanasius itu seperti mengatakan Umar bin Khattab membela Abu Jahal. Ini bukan hanya salah, ini sangat awam dan crazy ya ikhwah. Imam Syafi'i justru menjunjung tinggi tauhid. Beliau berkata dalam bait syair di dalam Diwan Asy-Syafi'i itu, wahai Allah yang melihat gerakan sayap nyamuk dalam gelapnya malam, ampunilah aku dengan taubat, hapuskanlah dosaku yang telah lalu. Apakah seseorang yang bermunajat seperti ini ya kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembah manusia seperti Yesus? Mustahil ya. Imam Syafi'i tidak pernah dan tidak akan pernah menyetujui pemikiran Athanasius atau menyebut Yesus sebagai Tuhan itu sendiri. Semua kitabnya dari sampai dengan Ad-Diwan itu ya Imam Syafi'i penuh dengan tauhid dan pengingkaran kepada kemusyrikan, terutama Trinitas. Jika kau temui seorang yang berkata Imam Syafi'i itu sejalan dengan Athanasius, jawablah, mungkin dia tidak membaca Imam Syafi'i dan hanya membaca kebohongan. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Ini yang sangat-sangat menarik ikhwah, dan kita akan lihat bagaimana keawamannya. Silakan ya ikhwah. Ada orang yang mengkritik saya, jangan suka ngomong yang melecehkan orang. Tuhan itu melecehkan orang. Tuhan mengatai orang anjing, Tuhan di dalam Al-Quran, Allah mengatai orang lebih rendah dari ternak. Berarti orang yang menegur saya itu tidak tahu Al-Quran juga. Di dalam Al-Quran itu dikatai kau bodoh, kau lebih rendah dari ternak. Di sini Anda perlu catat, Allah tidak mengatakan langsung kau gogok, kau hewan ternak, atau kata-kata kasar lainnya. Tapi Allah memberikan perumpamaan penuh makna, syarat akan hikmah sebagai cermin untuk jiwa-jiwa yang mau berpikir. Allah tidak mencaci, tapi menggugah. Allah tak merendahkan, tapi menyadarkan. Bukan untuk menghina, bukan untuk mencaci manusia, tapi untuk mengangkat manusia dari kehinaan yang dipilihnya sendiri. Perumpamaan seperti gogong, ternak, atau orang bodoh bukanlah celaan sembrono. Itu adalah sindiran ilahiyah, teguran keras yang hanya menyakitkan bagi yang keras hati, tapi menyembuhkan bagi yang mau kembali kepada Allah. Karena manusia sejatinya diciptakan mulia, tapi bisa jatuh hina, bukan karena Tuhan yang merendahkan, tapi karena dirinya sendiri yang menolak kebenaran dan memilih hidup seperti makhluk tanpa akal itu. Maka Al-Quran hadir. Untuk apa? Bukan untuk mencela, tapi untuk menyelamatkan. Dan perumpamaan itu bukan hinaan, tapi jalan agar hati yang terkunci bisa terbuka. Allah berfirman yang artinya, dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia,
agar mereka berpikir. Dalam surah Al-Hasyr ayat 21, barang siapa yang tersinggung oleh perumpamaan Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena perumpamaan itu menampar tepat di wajahnya yang sedang berpaling. Tapi siapa yang sadar, ia akan bersyukur karena perumpamaan itulah yang menggiringnya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan ayat tamsil dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-A'raf ayat 179. Artinya sungguh kami telah ciptakan banyak dari jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai telinga, mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar peringatan. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi kata Allah. Merekalah itu adalah orang-orang yang lalai kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasannya adalah hikmah yang begitu sangat bijaksana. Allah tidak menghina manusia, tidak, tetapi memberi perumpamaan keras untuk menyadarkan mereka yang diberi akal tetapi tidak digunakan untuk berpikir tentang kebenaran, diberi mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Diberi mata, diberi telinga, tidak digunakan. Kemudian telinga ini malah menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak wahyu. Jadi ini tamsilnya. Orang-orang seperti itu hidup tanpa arah, hanya mengikuti hawa nafsu, kesenangan dunia saja, tanpa peduli akhirat. Mereka hidup seperti ternak, makan, minum, tidur, kawin tanpa tujuan spiritual, bahkan lebih rendah dari ternak, karena ternak tidak punya akal, sedangkan manusia memilih untuk menonaktifkan akalnya itu sendiri. Sudah manusia diberi akal, tapi kenapa malah menolak daripada kebenaran itu? Jadi hikmahnya Allah menyampaikan ayat ini bukan untuk mencaci, tetapi untuk menggugah manusia agar sadar perumpamaan ini adalah peringatan yang sangat penuh makna, karena hanya Tuhan yang benar-benar peduli, yang mau mengatakan kebenaran meski itu pahit. Kalau saja Tuhan menyamakan Anda dengan ternak, itu bukan karena kau rendah, tapi karena kau telah memilih hidup tanpa arah. Padahal Allah telah memberi cahaya, akal, dan wahyu sebagai seorang manusia. Kenapa tidak digunakan? Dan hewan itu adalah makhluk Allah juga. Allah membuat tamsil dengan makhluknya sendiri. Kalau bukan kepada hewan, maka kepada siapa dan kepada apa lagi Allah akan menjadikan objek perumpamaan itu? Itu benar dan sangat tepat secara tauhid, adab, dan ilmu bahasa Al-Quran. Al-Quran sendiri menjawab. Allah berfirman, Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih rendah daripada itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26. Ayat ini turun menjawab ejekan orang-orang Yahudi dan munafik yang mengatakan bahwa kenapa Tuhan kalian membuat tamsil dengan nyamuk? Bukankah itu hina? Begitu kira-kira orang Yahudi dan Nasrani pada waktu itu. Maka Allah menegaskan tamsil dengan makhluk-makhluk kecil atau hewan bukan pelecehan, melainkan senjata tajam untuk membuka hati dan akal manusia itu sendiri. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah menjadikan hewan sebagai objek tamsil? Karena semua makhluk adalah ciptaannya, dan Allah lah yang paling tahu hikmah di balik sifat-sifat makhluk tersebut. Tamsil dengan hewan justru membumi, mudah dipahami, semua manusia akan tahu, jujur, mewakili sifat yang kasat mata, adil, tidak menyebut manusia sebagai hewan, tapi hanya seperti, digarisbawahi, seperti. Artinya perumpamaan. Allah menggunakan hewan dalam tamsil bukan karena manusia lebih hina, bukan seperti itu, tetapi agar manusia sadar ketika mereka hidup seperti makhluk yang tidak diberi akal dan wahyu. Bukan hewannya yang hina, tapi manusia yang menolak berpikir, yang telah menjatuhkan dirinya sendiri ke level itu. Allah lah pemilik semua makhluk. Jika dia memilih guguk atau nyamuk atau ternak sebagai cermin bagi jiwa-jiwa yang lalai, maka itu bukan penghinaan. Itu adalah pelajaran ilahi bagi mereka yang berakal. Kalau bukan makhluknya yang menjadi tamsil, lantas Allah membuat perumpamaan dengan apa? Barang siapa yang tersinggung oleh tamsil,
Al-Quran misalkan, atau hadis Nabi. Mungkin bukan karena bahasanya kasar, tapi karena jiwanya tercermin dengan jelas di sana. Kafilah, mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan hal ini bisa menjawab tuduhan yang disampaikan oleh non-muslim ini. Kafilah, mungkin itu dulu. Aku lupa lihat ada apa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.